Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mungkin jika pengaturan ini digunakan sebagai sarana tata letak atau untuk menyelesaikan sesuatu dengan delegasi, maka yang lebih penting adalah mengubah arah perkembangan. Misalnya, ketika saya datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, meskipun itu karena dua raja roh dari istana surgawi datang yang ke sini. Namun sebagian besar alasan saya datang ke sini adalah karena komisi dari nomor 1. Jadi secara tidak sadar, meskipun sebenarnya sempat bertahan oleh dua klan dewa asli dan klan Cimi. Tapi tidak peduli apa tujuannya, setidaknya untuk saat ini, nomor 1 telah banyak membantu saya, dan semuanya sangat bermanfaat bagi saya. Bahkan setelah datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, itu juga memungkinkan saya berhasil menerobos dewa asli alam leluhur. Bahkan membiarkan avatar dewa asli saya membangkitkan garis keturunan dewa asli super raksasa. Oleh karena itu, kekuatan saya bisa meningkat dengan sangat pesat. Pada saat ini, sambil memikirkan masalah ini, Xiaoyan menghancurkan satu demi satu orang kuat yang menyerang dari langit. Namun tiba-tiba ada fluktuasi aneh yang datang dari istana Su. Tuar! Sebuah ledakan yang berasal dari beberapa kilatan guntur dan langsung menyapu ke bawah dari langit. Bahkan kilatan guntur ini tiba-tiba menyapu area sekitarnya. Namun penguasa istana Su yang telah jatuh di aula utama, tiba-tiba lengannya perlahan mulai terentang. Kemudian kilatan guntur yang berkumpul menyapu ke arah tubuh penguasa istana Su, sehingga dia seperti penguasa guntur. Kalian bajingan, sekarang semuanya akan berubah menjadi abu di bawah guntur saya. Setelah penguasa istana Su dibangkitkan kembali, dia melihat sekeliling dan segera tertawa dengan liar. Di atas kepalanya, awan petir besar berkumpul di langit dan memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat dan menakutkan. Tepat ketika penguasa istana Su tertawa terbahak-bahak, setelah gemuruh guntur yang menyambar berangsur-angsur menghilang, tiba-tiba langit berubah menjadi sedikit redup. Hanya saja, tidak ada orang tidak tahu kapan sebuah sosok itu muncul di langit. Segera sosok di ujung perlahan mengangkat tangannya dan awan guntur di langit tiba-tiba mulai bergerak. Melihat pemandangan itu, tawa penguasa istana Su juga segera berhenti seketika. Bagaimana Anda bisa mengendalikan guntur saya? Sambil berteriak dengan marah, penguasa istana Su juga segera mengangkat tangannya untuk mencoba mendapatkan kembali kendali atas awan guntur di langit. Tuar! Tiba-tiba awan guntur meledak dan langsung seberkas cahaya menyambar turun. Dengan kilatan guntur yang membengkok seperti dahan pohon dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian di antara banyak mata yang melihat pemandangan itu, mereka melihat kilatan guntur yang turun ini, langsung menyambar penguasa istana Su. Pada saat yang sama, kilatan guntur yang muncul di sekeliling juga menyelimuti sosok lain, seolah-olah dia adalah penguasa guntur yang sebenarnya. Sangat kuat. Di antara banyak mata melihat sosok yang dikelilingi busur guntur di udara, mereka semua mengeluarkan suara mendesis dingin. Sekarang Tuan Istana Su yang jatuh di tanah, dia masih ingin berjuang untuk melawan. Tapi saat ini, tiba-tiba bayangan besar menyelimuti dirinya. Kemudian sebuah telapak tangan yang besar dan kokoh muncul di depan penguasa Istana Su. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, jari-jari dari telapak tangan besar itu tiba-tiba tertutup. Bahkan tanpa ada teriakan darinya, sosok penguasa Istana Su langsung hancur berkeping-keping di dalam telapak tangan raksasa itu. Bahkan untuk membunuh penguasa istana Su, mungkin hanya butuh waktu kurang dari 10 nafas. Lagi pula, semua orang di sini mengetahui bahwa kekuatan penguasa istana Su berada di keabadian Kaisar langkah ke-9. Tapi orang kuat di keabadian Kaisar di langkah ke-9 tidak dapat bertahan selama 10 nafas.
dan langsung dimusnahkan seperti semut. Sehingga semua orang tercengang saat melihat. Pada saat ini, sebuah bola cahaya muncul, kemudian sebuah token kuno Dewa Iblis Abadi meraung, dan langsung menyerap kelompok cahaya ini secara instan. Dan saat kelompok cahaya itu tenggelam ke dalam token kuno Dewa Iblis Abadi, di atasnya, segel emas ke-6 tiba-tiba muncul. Namun saat segel emas ke-6 muncul di token kuno Dewa Iblis Abadi ini, tiba-tiba bumi berguncang seperti gempa bumi. Namun token kuno Dewa Iblis Abadi langsung terjepit oleh telapak tangan besar itu, kemudian memasukkannya ke dalam cincin. Adapun orang-orang yang melakukan semua ini tentu saja Xiaoyan. Kekuatan fisik yang sungguh menakjubkan. Dewa asli alam leluhur bisa saja bisa seperti ini. Sebelumnya itu hanya ada alam kuno Dewa asli yang merupakan ranah di atas alam leluhur. Setelah menerobos alam kuno, orang ini bisa menjadi dewa kuno. Saat itu, seberapa mengerikan kekuatan dewa asli kuno ini? Jelas, dengan tubuh fisik dewa asli ini saja sudah memberi terlalu banyak kejutan pada Xiaoyan. Itu juga memberi Xiaoyan kemampuan untuk melawan orang kuat di keabadian para dewa. Tentu saja, kekuatan Xiaoyan hanya mampu melawan keabadian para dewa tingkat pertama. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu seberapa batas kekuatannya saat ini. Karena jika pria jelek itu benar-benar berada di tingkat kedua keabadian kaisar, maka batasan terbesarnya adalah menghadapi keabadian dewa tingkat kedua. Jika laki-laki jelek itu juga bawaan dari nomor 4 atau mungkin avatar nomor 4, tapi jika Yuyan tidak mengambil tindakan, saya pasti bukan lawannya. Jadi saya tidak tahu apakah tingkat kedua keabadian para dewa lainnya sekuat dia. Kata Xiaoyan di dalam hatinya. Karena meskipun tubuh fisik telah menjadi lebih kuat, namun tubuh utama Xiaoyan sendiri masih mandek di langkah ke-7 keabadian kaisar selama beberapa waktu. Dan untuk bisa mengontrol avatar yang lebih kuat, Xiaoyan juga harus membuat tubuh utamanya sendiri menjadi lebih kuat. Karena meskipun tubuh dewa asli memang sangat kuat, tapi dia harus menjadi yang terkuat yang tidak memiliki kelemahan terhadap racun. Tepat ketika Xiaoyan berpikir, getaran gempa bumi menjadi semakin kuat dan kejutan ini terjadi setelah token kuno Dewa Iblis Abadi Xiaoyan mengumpulkan 6 segel emas. Duar! Setelah guncangan tersebut, sebuah ledakan dahsyat bergema disertai badai yang melanda. Tapi sepertinya tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Merasakan kejadian ini, Xiaoyan segera merasakan arah abadi tersebut. Ayo pergi! Xiaoyan berteriak pelan, kemudian tubuhnya bergerak dan langsung menyapu ke arah badai tersebut. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Yogu dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya dan segera mengikuti Xiaoyan dari belakang. Namun pada saat ini, seluruh dunia gemetar sepertinya ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Pasti ada harta karun aneh yang akan lahir. Cepatlah, jangan lewatkan keberuntungan seperti ini. Saya sudah lama berada di tempat ini, dan ini adalah pertama kalinya gerakan seperti ini terjadi. Jadi apapun yang terjadi, saya harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Sekarang di dunia yang luas ini, sebuah pelangi panjang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan. Dan mereka semua tiba-tiba berdiri, karena takut melewatkan sesuatu yang besar. Dan hal ini juga sama berlaku untuk Xiaoyan dan lainnya. Saat ini Xiaoyan mengikuti pandangannya, kemudian dia melihat ke atasnya. Dan dia sudah biasa melihat seberkas cahaya yang telah mencapai langit. Adapun semua getaran dan guncangan ini, semuanya berasal dari pancaran cahaya itu. Namun saat ini, di sekitar Xiaoyan dan lainnya, sudah banyak pelangi panjang yang seperti balapan. Dan semuanya terbang dengan kecepatan tercepat. Adapun Xiaoyan yang masih berdiri di udara, sebenarnya dia secara alami dapat melakukannya dengan cepat. Tapi ini bukan karena Xiaoyan menunggu Zhonggu dan yang lainnya, tetapi sebaliknya, Xiaoyan sedang mengamati sekeliling. Jelas, Xiaoyan juga ingin melihat apakah ada orang yang lebih kuat yang akan muncul.
Lagi pula, orang-orang kuat dari seluruh dunia juga berkumpul di sini. Karena meskipun Xiaoyan tidak menemui musuh yang kuat di jalan, tapi bukan berarti mereka tidak muncul. Jadi Anda tetap harus berhati-hati. Jika saya memiliki kekuatan ranah dewa abadi, kalau dipikir-pikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan ke-6 segel emas. Tapi mengapa sesuatu yang aneh terjadi? Setelah saya mengumpulkan ke-6 segel emas ini, gumam Xiaoyan perlahan. Karena saat Xiaoyan dan yang lainnya semakin dekat, sinar itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Kemudian sinar itu menjadi penghalang, seolah-olah itu tampak berbeda dari ruang dari depan Xiaoyan. Adapun apa yang ada di balik tirai tipis ini, banyak sosok yang datang dan tiba-tiba mereka memilih untuk bertahan di sini. Jelas tidak ada yang berani terburu-buru maju ke dalam tirai tipis. Bagaimanapun tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Dan Xiaoyan juga harus berhenti di sini, dan dia juga tidak terburu-buru untuk masuk ke dalam. Jadi dia melihat sekeliling seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu, hingga terdengar suara gemuruh dan Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Ternyata memang ada. Jelas seperti yang diharapkan Xiaoyan, pasti ada orang kuat yang bersembunyi di sini. Karena seorang pria kuat yang kekuatannya mencapai tingkat keabadian para dewa muncul. Lagi pula, gerbang kuno seperti ujian bagi banyak orang. Tapi untuk eksistensi yang lebih kuat, mereka yang datang ke tempat ini untuk mencari peruntungan. Oleh karena itu, mereka juga dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan menunggu di sini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.